Oke guys, ini hasil meeting yang diadakan oleh pembesar-pembesar PITUB ya. Dalam hal ini oleh PLC senior ya. Hasil meetingnya adalah sebagai berikut. Izin PITUB sudah beres dengan catatan harus perbaikan di beberapa syarat. Antara lain syaratnya sebagai berikut. 1. Sistem penjualan PP antar member melibatkan pihak ketiga atau virtual account. 2. Nilai dolar dirubah rupiah. Kemudian yang ketiga, exchange counter dimasukkan di aplikasi PITUB tidak terpisah. Yang keempat, kantor sedang direnovasi di daerah Pondok Indah. Yang kelima, referral yang menjadi alasan PITUB di bidang jasa tidak boleh kecuali kita launching e-commerce. Ada transaksi penjualan atau pihak ketiga virtual account, makanya perusahaan kebut kejar target e-commerce. Kemudian yang keenam, data point atau referral tidak akan berubah atau hilang. Ini artinya aman ya. Yang ketujuh, verifikasi akun sama dengan menghindari cloning robot atau akun dengan data bodong, tidak ada izin orangnya. Yang kedelapan, kenapa libur total? Karena untuk tidak menghambat kerja manajemen dan IT bekerja. Dalam hal ini memindahkan server dan data. Kemarin sudah dicoba sambil aplikasi member aktif, dampaknya terganggu menjalankan misi. Makanya diputuskan untuk penghentian sementara aplikasi PITUB dan exchange counter. Oke guys, ini adalah hasil resum meeting tanggal 17 Februari 2021 ya, pukul 10 sampai 14.30. Pembicaranya Antonius Simoharjo ya. Di fase 2 nantinya exchange counter akan menjadi satu dalam aplikasi PITUB. Tidak perlu lagi masuk lewat Chrome atau browser dan lain-lain. Untuk transaksi PP pada fase 2 ini, PITUB mendengarkan saran pemerintah untuk tidak bertransaksi antar member. Akhirnya diberikan solusi menggunakan jasa pihak ketiga guna meminimalkan kesalahan dalam bertransaksi. Pembayaran member ke member menggunakan virtual account. Contohnya pembelanjaan di Shopee. Karena sedang diupayakan pemindahan server ke Indonesia, migrasi dengan kapasitas yang lebih besar untuk menghindari gangguan yang datang dari luar, menghindari proses pemindahan agar tidak tersendat, terpaksa semua aktivitas PITUBer harus dihentikan. Penggunaan kode referral dalam bisnis PITUB merupakan nyawa perusahaan. Dalam regulasi di Indonesia, terdapat undang-undang yang tidak memperbolehkan adanya kode referral dalam produk jasa. Sudah terjadi mediasi bahwa solusinya adalah legalitas perusahaan ada pada e-commerce fase kedua. Akan ada jual beli barang dan sebentar lagi akan terrealisasi. Tidak disarankan menyalakan akun member yang sudah tidak aktif ya, karena ditakutkan akun diminta kembali oleh si pemilik. Carilah member aktif agar duplikasi tercipta dengan baik. Oke, poin berikutnya. Pada fase 2 awal Maret akan diadakan verifikasi ulang untuk mencegah akun cloning oleh robot dan akun bodong yang digunakan untuk menipu. Info mengenai hanya khusus platinum ke atas yang nantinya bisa membeli bintang 5 dan 6 sementara tidak benar ya, karena itu merupakan wacana saja di tahun lalu dikarenakan ada syarat dalam regulasi, akan tetapi untuk selanjutnya belum akan diberlakukan. Berikutnya, peluang bonus omset di fase 2 sangat besar ya, karena berpatokan pada jumlah member. Untuk persisnya kita akan belajar minggu depan mengenai e-commerce. Selanjutnya, delete ID tidak mempengaruhi jumlah experience. Untuk hapus akun lewat aplikasi, menunggu hingga 1 tahun sampai bisa dipakai kembali. Hapus akun melalui admin, akun langsung bisa dipakai kembali. Rencana verifikasi ulang diadakan awal Maret. E-commerce baru akan dimulai pertengahan Maret ya. Selanjutnya, rencana transfer PP antar member sementara belum bisa terrealisasi karena dirasa masyarakat Indonesia belum siap karena banyak disalahgunakan.
Selanjutnya, untuk fase kedua tidak ada perubahan marketing plan di fase 1, yang ada berupa tambahan plan e-commerce. Selanjutnya, untuk member baru biasakan untuk diperkenalkan leader gold, platinum, diamond di jaringan, sehingga apabila terjadi apply meninggalkan mitranya masih bisa diedukasi leader di atasnya. Selanjutnya, selama perbaikan 2 minggu, VP yang mendapat kompensasi hanya di tanggal 16 Februari 2021 saja, karena selama libur semua misi berhenti. Selanjutnya, carilah member yang mandiri, bisa mengembangkan jaringan, karena mengerjakan akun bodong tidak akan menjadikan Anda diamond. Hihihihi. Belum ada rencana pembukaan PLC ya. Kalaupun dibuka, peraturan akan diperketat. Ini aturannya nih. Calon PLC minim berperingkat platinum. Calon PLC harus rekomendasi dari leader diamondnya. Calon PLC memiliki 3 grup WA atau Telegram. Minimalnya punya anggota 150 orang. Calon PLC mempunyai 3 jalur minimum platinum. Tes wawancara mengenai VTube. Selanjutnya, adapun yang masuk dalam ranah OJK yang dimaksud nantinya adalah pihak 3 VTube sendiri hanya dalam kewenangan Kominfo, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Departemen Keuangan. Selanjutnya, untuk saat ini iPhone belum siap digunakan. Selanjutnya, sudah akan ada versi website VTube, tetapi hanya digunakan untuk e-commerce saja. Selanjutnya, pemasang iklan nantinya juga akan membeli VP lewat virtual account. Selanjutnya, admin CS semua akan diganti admin Indonesia dari tim Pak Prabowo. Selanjutnya, di fase 2 akan ada peringkat setelah diamond. Jadi diamond nggak paling atas ya. Semua akan lebih cepat mencapai peringkat. Kuncinya perbanyak member. Keuntungan di fase 2 adalah semakin banyak member yang melakukan perbelanjaan, upline juga akan mendapatkan poin tambahan omzet. Selanjutnya, minggu depan bisa dimulai belajar tentang fase 2 e-commerce. Selanjutnya, merangkul tim-tim yang sudah tidak aktif, support dan edukasi mengenai VTube terbaru, VTube legal. Selanjutnya, di fase 2 akan ada banyak promo produk yang pasti jauh lebih murah dari harga di luaran. Selanjutnya, pemilik VTube saat ini sudah bukan 100% milik Mr. Jack Goway lagi. Namun sudah ada beberapa pemegang saham yang lain dari Indonesia. Artinya VTube milik Indonesia. Hore! The good news this. VTube long life. Untung ada VTube. VTube rumah kita. Go Diamond. Oke, sekian hasil meetingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Thank you. Bye.